Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, permasalahan pada demensia ini akan menimbulkan suatu gejala. Gejalanya memang seperti apa? Salah satunya kalau kita melihat gejalanya adalah yang pertama, gangguan daya ingat. Pasti gangguan daya ingat karena ini adalah merupakan penurunan fungsi dari kognitifnya. Fungsi kognitif di otak seiring bertambahnya usia itu akan mengalami penurunan. Yang pertama, sulit untuk mengingat. Kemudian yang kedua, ini adalah sulit fokus, sulit untuk berkonsentrasi, teman-teman. Sulit untuk apa namanya, diajak untuk konsentrasi apabila ada gangguan sedikit pun itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah hambatan kegiatan dengan famili, dengan keluarga. Seperti contoh, diajak untuk mandi, diajak untuk aktivitas, itu rata-rata lansia dengan demensia itu, kalau memang itu dalam tahap sedang sampai dengan berat, belum sampai eh, wandering atau ngeluyur, itu pasti akan sudah mengalami. Rata-rata lansia dengan demensia, itu kecenderungannya adalah menarik diri atau dari interaksi sosialnya. Kemudian disorientasi yang keempat. Disorientasinya seperti apa sih? Disorientasi ya disorientasi waktu, sulit untuk lupa waktu, sulit sulit untuk mengingat waktu, sudah janjian misalnya tiba-tiba lupa atau bahkan merasa oh saya tidak saya sudah beribadah misalnya, padahal itu belum. Kemudian disorientasi tempat. Disorientasi tempat pastinya ya mereka lupa untuk misalnya jalan pulang, lupa mau ke masjid harusnya ke arah barat, tiba-tiba ke arah utara. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sulit memahami visuospasial. Apa yang dikatakan visuospasial? Ya, namanya untuk melihat atau memahami apa yang dilihat itu terkadang berbeda ya seperti yang difikirkan. Seperti itu. Sebagai contoh, melihat orang dikira itu dikira cucunya, ternyata bukan, anak tetangga misalnya. Kemudian gangguan berkomunikasi. Kalau gangguan berkomunikasi ini jelas. Rata-rata lansia itu akan mengalami atau biasanya kecenderungan untuk diam. Kemudian yang ketujuh adalah menaruh barang tidak di tempatnya. Kadang-kadang itu lupa, harusnya sepatu itu ditempatkan di rak sepatu, ternyata sepatu ditempatkan di atas tempat tidur misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, menaruh arloji, harusnya ditaruh di kamarnya, tiba-tiba dia ditaruh di kamar mandi misalnya. Menaruh eh, belanjaan, biasanya lansia itu kan sering belanja atau apa, di depan rumah atau di lingkungan sekitar, tiba-tiba naruh ayam yang dibelinya itu nggak di dapur, tetapi di bawah bantal. Itu memang kejadian asli seperti itu. Kemudian yang delapan adalah menarik diri. Menarik diri dalam hal ini adalah kecenderungan pada lansia dengan demensia itu memang kecenderungan menarik diri. Dia tidak tertarik lagi dengan aktivitas sosial. Yang semula dia ikut pengajian, tiba-tiba dia lebih lebih baik di rumah saja. Atau bahkan keluarganya pun juga gitu. Keluarganya pun khawatir apabila kalau lansia mengikuti atau keluar rumah itu apa namanya? Khawatir nanti hilang atau nyasar itu. Terus yang kesembilan adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Ini jelas kalau ini. Maaf. Kemudian pengkajian lebih lanjut pada pasien dengan demensia adalah sebentar ya. Sebentar ya.
Dengar, Pak. Oke, maaf ya, saya lanjutkan ini tadi ada sedikit apa namanya kegiatan. Oke, apa sih bagaimana pengkajian lebih lanjut pada pasien dengan demensia? Yang pertama adalah perubahan kognitif. Ini yang perlu dikaji, perubahan kognitif bagaimana apa namanya proses pikirnya, dengan cara apa kita mengkajinya. Kalau teman-teman mengetahui pengajian kognitif itu bisa dilakukan dengan MMSE, Mini Mental Status Exam. Kemudian yang kedua bisa dengan HVLT, Hopkins Verbal Learning Test, itu bisa. Atau bahkan dengan CDR, Clinical Dementia Rating, itu ya. Kemudian perubahan status mental, ini juga perlu dikaji. Kemudian perubahan kemampuan aktivitas, serta perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini yang akan mentampak dan dari mana dan lansia tersebut termasuk dalam kategori demensia apa. Kalau sampai dengan perubahan perilaku itu lansianya sudah wandering atau keluyuran, berarti bisa dikategorikan bahwa lansia itu adalah demensia berat, seperti itu. Oke ya. Terus, nah ini, faktor apa sih yang mempengaruhi dalam proses pengkajian? Yang pertama adalah sikap. Pada saat teman-teman melakukan pengkajian, adapun teman-teman jangan hanya melakukan pengkajian itu pada lansianya, tapi dalam hal ini juga termasuk keluarganya, teman-teman. Jadi keluarganya juga patut untuk dikaji. Ya, meskipun pada akhirnya asuhan keperawatan ini tertuju pada lansia, kan gitu. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan atau mitos. Pada dasarnya, mitos itu di Indonesia itu masih kental. Sebagai contoh, mitos-mitos yang salah itu adalah ya lansia itu pasti pikun gitu. Kalau sudah tua ya pasti akan pikun atau lupa ingatan gitu. Atau sering lupa, maaf. Atau mudah lupa bahkan seperti itu. Ya tidak semuanya. Banyak kok lansia-lansia itu yang produktif, banyak kok lansia-lansia itu yang masih menjadi pengajar, banyak juga kok lansia yang tergolong lansia itu apa namanya masih aktif di dalam kegiatan-kegiatan kan gitu.
Jadi kepercayaan atau mitos yang beredar di masyarakat itu tidak 100% benar gitu loh. Sebagai contoh, kalau teman-teman pernah mendengar profesor komunitas pertama di Indonesia, Prof. Junaidi Sahar, itu usianya berapa itu? Usianya hampir 70 tahun. Prof. Anna Budi Keliat, profesor keperawatan jiwa, itu usianya berapa itu? Lebih 70 tahun itu. Nah, dalam hal ini, jadi kepercayaan-kepercayaan atau mitos itu memang harus diluruskan, gitu loh. Itulah peran kita. Bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara kita memberikan informasi kepada seorang keluarga atau kepada seseorang yang merawat, nah, atau caregiver seperti itu. Kemudian yang ketiga, informasi tentang demensia. Apa sih demensia itu? Apa sih Alzheimer itu kan gitu. Saat ini banyak sekali tuh komunitas-komunitas demensia, komunitas Alzheimer itu, Alzheimer Indonesia di Jakarta banyak banget. Kalau di beberapa provinsi itu, Jawa Tengah, Semarang itu sudah terbentuk besar juga komunitas Alzi-nya juga itu. Solo, Jogja, Jogja itu Gunung Kidul, itu ada seperti itu. Lah bagaimana sih tugas seorang perawat? Ya, tugas seorang perawat yang harus teman-teman ketahui adalah yang pertama mengkaji fungsi kognitifnya. Seperti apa fungsi kognitifnya? Ya itu tadi dengan cara kita memakai instrumen atau kuesioner baku yang sudah saya sebutkan tadi, bisa MMSE, mini mental, bisa CDR, bisa HVLT itu tadi. Terus mengkaji fungsi psikososial. Psikososial ini maksudnya seperti apa sih? Biasanya lansia dengan demensia itu kecenderungan akan tanda gejalanya salah satunya akan mengalami kecemasan. Cemas, saya merasa diancam sama anak saya atau sama cucu saya. Depresi, itu permasalahan-permasalahan psikososial. Selain itu apa? Perawat sebagai leader, di mana bertanggung jawab untuk koordinasi komunikasi antar tim. Sebagai contoh nih, teman-teman ini sebagai caregiver, saat teman-teman menemukan lansia, ya, lansia di pinggir jalan misalnya ada lansia hilang gitu, ya. Bagaimana caranya teman-teman melakukan itu, komunikasi itu? Padahal teman-teman nggak tahu keluarganya di mana, rumahnya di mana, lansianya ditanya juga nggak mau jawab, atau bahkan cenderung bingung lansianya. Ya teman-teman bisa kok menghubungi dinas sosial terdekat. Itu nanti di sana akan ditampung dulu. Dari dinas sosial biasanya nanti kalau kalau itu terdeteksi, maka akan dikembalikan lagi ke keluarganya. Bisa jadi lansia ini kesasar. Atau bisa jadi lansia ini pergi tanpa seizin keluarganya. Itu. Pak, bagaimana kalau misalnya nih, apa dari lansianya ini ternyata tidak punya keluarga, bahkan nggak ditemukan identitasnya. Biasanya lansianya menampung di situ karena ada tempat penampungan yang dikelola oleh dinas sosial. Itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah perawat ini adalah sebagai tim multidisiplin. Perawat ini eh, bisa berkolaborasi dengan dokter, dengan ahli rehabilitasi medik, dengan farmasi, dengan gizi, dan lain sebagainya. Seperti itu tugasnya. Apa masalah keperawatan yang bisa kita ambil gitu? Masalah keperawatan dari segi kita tilik dari segi fungsional maupun dari segi psikososial, bahwa kalau dari segi fungsional, masalah keperawatan yang sering terjadi adalah wandering atau keluyuran. Biasanya lansia siang hari gitu, keluyuran. Ternyata dia ditemukan nyasar dari rumah dari tempat kejadiannya itu sekitar 7 kilo misalnya.
Nah, wandering ini biasanya terjadi pada lansia dengan demensia tingkat berat. Itu. Jadi teman-teman mungkin bahkan banyak pengalaman, oh iya Pak, ada memang lansia saya ini yang sudah mengalami wandering atau keluyuran. Kemudian yang kedua, gangguan eliminasi, beser di mana-mana. Kadang harusnya BAK di kamar mandi, ini enggak. BAK di kamar, mohon maaf gitu ya. BAK di ruang tamu bahkan. Kemudian gangguan defisit cairan. Otomatis kalau defisit cairan. Biasanya lansia anggapannya diam, terus dia tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan tidak mau melakukan aktivitas, susah makan. Kemudian yang keempat adalah gangguan komunikasi. Kalau gangguan komunikasi ini pasti. Kalau gangguan komunikasi, lansia itu sulit untuk diajak komunikasi. Dia berbicara apa namanya, engkong, rumah engkong di mana gitu misalnya. Oh tadi saya sudah makan gitu. Atau bahkan kecenderungan lansianya diem diajak komunikasi, nggak jawab gitu. Kemudian gangguan sensori persepsi. Tiba-tiba dia melihat, tiba-tiba maksudnya karena memang sudah lansia maka sensorinya terganggu, baik itu dari penglihatan, baik itu dari pendengaran, seperti itu. Kemudian risiko jatuh, iya, kalau risiko jatuh ini pasti. Kalau kita melihat di rumah sakit besar saat ini sudah ada namanya pavilion geriatrik. Pavilion geriatrik itu untuk meminimalisir risiko jatuh lansia. Kenapa setiap rumah sakit saat ini, rumah sakit besar, RSCM, kemudian ada lagi nanti saya tunjukkan ya gambarnya itu di Rumah Sakit Karya di Semarang itu ada pavilion khusus geriatrik. Dan rata-rata pasiennya memang demensia dengan penyakit penyerta, biasanya seperti itu. Resiko jatuh ini harus diminimalisir apabila teman-teman bekerja atau membantu lansia pada saat di rumah. Dilihat dari mana? Lantainya, awas licin, ada anak tangga tidak? Terus ada pegangan untuk jalannya lansia tidak? Seperti itu. Itu memang harus diminimalisir. Kemudian gangguan tidur. Kecenderungan lansia itu tidur di siang hari, malamnya yang tidak bisa tidur. Iya kan? Seperti itu kan? Nah, kemudian resiko luka. Resiko luka ya akibat dari jatuh, cedera, ngeluyur atau keluyuran atau wandering itu pergi kemana nggak tahu arah dan segala macam tiba-tiba dia jatuh. Apa yang terjadi? Resiko luka. Kemudian adalah gangguan nutrisi. Itu jelas kalau seperti itu. Ya. Kemudian psikososialnya. Bagaimana psikososialnya lansia dengan demensia? Yang pertama adalah ketakutan. Lansia itu merasa seakan-akan dia diancam. Ada yang mengancam. Entah itu katanya anaknya yang mengancam, ada cucunya yang mengancam. Kan gitu. Takut. Lebih lagi saya pernah punya pengalaman itu merawat lansia demensia ini. Takut kalau rumahnya ambruk atau roboh. Itulah kenapa kalau malam hari katanya saya itu kalau malam hari itu kecenderungan saya tidak bisa tidur loh lah kenapa gitu. Kenapa kok nggak bisa tidur? Saya khawatir rumah saya ambruk seperti itu. Terus kecemasan itu jelas. Keputusasaan, tidak berdaya guna, merasa tidak berguna. Aduh saya ini sudah tua, anak saya mungkin tidak memperhatikan saya. Akhirnya saya dititipkan di panti. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah gangguan memori, ini jelas. Isolasi sosial, jelas harga diri, dan coping tidak efektif. Ya, itu permasalahan-permasalahan yang ada di lansia dengan demensia.
Bagaimana cara perencanaannya? Kalau kita berbicara rencana, berarti kita langsung ingat intervensi. Intervensi bisa dilihat di SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Itu adalah kitab suci seorang perawat. Meningkatkan fungsi dan memberikan dukungan sehingga kualitas hidup menjadi lebih tinggi atau meningkat. Sebagai contoh di rumah sakit, di mana perawat tidak hanya mengatasi keluhan, tetapi juga mengajarkan kepada keluarga atau caregiver tentang perawatan pasien dengan demensia. Iya, jadi pengalaman saya melihat saat di Rumah Sakit Karyadi, meskipun seorang, misalnya nih, ada seorang lansia, dirawat di rumah sakit, kemudian lansia tersebut memang demensia. Setiap harinya lansia bersama dengan keluarga dan ada caregiver-nya. Lah pada saat meskipun di rumah sakit, perawat juga menganjurkan atau bahkan mengajarkan apa sih yang bisa dilakukan untuk sebagai aktivitas lansia dengan demensia itu apa saja, itu tetap diajarkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu memberikan informasi tentang pemberian obat. Ini yang sering terjadi. Jadi pengalaman saya dalam merawat lansia demensia itu kecenderungan apabila lansia itu sudah waktunya minum obat, tiba-tiba dia itu tidak mau. Oh, saya sudah minum obat kok, kan gitu. Padahal itu lansianya belum minum obat. Bahkan ada kecenderungan lansia itu eh, meminum obat. Oh iya, tadi padahal jam 6 sudah minum obat. Tiba-tiba jam 7 minta obat lagi. Itu ada. Tadi saya belum minum obat gitu. Nah, caranya seperti apa? Kebetulan ada keluarga saya itu saya buatkan jadwal. Kebetulan lansianya itu memang apa namanya ya masih bisa lah, masih bisa cara membaca terus dia mencentang atau kita yang centang sendiri. Oh ini loh jadwalnya minum obat sudah seperti apalah itu untuk mempermudah seorang caregiver atau mempermudah dari lansianya sendiri atau bahkan dari keluarganya itu. Jadi jangan sampai eh, dalam hal pemberian obat kita juga mengindahkan jadwal tersebut itu ya karena nanti namanya lansia kalau kita salah atau kurang tepat dalam pemberian obat juga akan berdampak nantinya ya tuh sebagai penghubung komunikasi saat family conference atau case conference jadi itulah biasanya seorang keluarga dengan lansia datang ke rumah sakit atau bahkan konsultasi lansia saya itu kok sering mengalami pikun gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Tuh. Terus kemudian caranya bagaimana? Apakah aktivitas yang bisa dilakukan untuk lansia atau keluarga saya ini? Nurse biasanya gitu. Itulah seorang perawat. Tujuannya adalah dia sebagai penghubung komunikasi. Tuh ya. Tahap pelaksanaannya. Pada saat merawat pasien dengan demensia, yakni dengan komunikasi verbal, ya, dengan komunikasi verbal dan nonverbal. Sebagai contoh, sentuhan. Namanya kita pemberi asuhan keperawatan, sentuhan itu memang sangat diperlukan. Kemudian bahasa tubuh. Nah, jangan lupa memberikan reward, teman-teman. Bagus kayak bagus kong gitu. Kemudian intonasi suara. Nah, intonasi suara ini sangat penting. Kita memahami bahwa anatomi fisiologi, fungsi pendengaran pada lansia itu adalah pasti akan menurun. Terjadi penurunan fungsi pendengaran. Intonasi suara itu sangat diperlukan. Jangan sampai kita berbicara di depan lansia, kita dengan nada yang keras. Apa yang terjadi deh kalau dengan nada yang keras? Pasti akan lansia itu tersinggung. Saya ini masih mendengar gitu. Nah, repot lagi kalau kita suaranya kalem atau lemah lembut. Lansia itu tidak mendengar. Jadi, intonasi suara pada saat kita berbicara kepada lansia itu tidak terlalu pelan dan tidak terlalu tinggi. Itu lansia tetap akan mendengar kok gitu. Dengan jarak yang pasti kita sesuaikan dengan lansianya kan gitu kan.
Kemudian ekspresi wajah, ini sangat diperlukan. Ekspresi wajah itu sangat mempengaruhi pada saat kita memberikan asuhan keperawatan itu sangat penting. Kemudian kontak mata. Nah, kontak mata itu jangan sampai seperti saya nih berbicara dengan Mbak Sinta misalnya, meskipun saya belum pernah ketemu ya. Ini sebagai contoh, saya tidak menatap wajahnya Mbak Sinta. Justru kita berikan tatapan. Ibarat kata, kalau kita memberikan tatapan, itu adalah dari pasien atau dari lansia, itu merasa diperhatikan. Jadi merasa tidak dicuekin lah, seperti itu ya. Bagaimana pelaksanaan cara merawat lansia atau pasien dengan demensia? Yang pertama, yang pertama adalah memperhatikan pola makan, teman-teman. Pasien yang suka lupa dapat membuat pasien tidak makan dan minum. Ya kan? Seperti itu dengan benar. Pertama adalah mendampingi pasien ketika makan dan memberitahu cara untuk makan yang benar. Iya, tetap didampingi. Apalagi teman-teman sebagai caregiver sudah punya pengalaman merawat lansia setiap hari, itu pasti lebih pintar. Makanan disajikan secara simpel agar pasien mudah mengingat kembali lauk pauk yang dimakan. Itu. Batasi makanan yang mengandung lemak. Ya, kemudian menciptakan suasana yang tenang supaya pasien fokus ketika makan. Jadi, ciptakan suasana yang tenang. Matikan TV, ataupun bahkan radio. Sehingga pasien itu bisa menikmati makan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan teknik yang tepat. Bagaimana caranya? Sabar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasien. Kita sebagai pendengar yang baik, pendengar sejati, mungkin pasien lebih baik bercerita kan gitu kan. Lansia itu seneng kalau ceritanya didengar itu seneng. Kita ngobrol di taman, di teras gitu kan. Bahkan biasanya lansia itu kalau sudah bercerita gitu ya, itu ceritanya mulai dari masa anak-anak dulu, masa waktu ketemu pacarnya atau ketemu istrinya, ketemu suaminya dan segala macam itu diceritakan. Bahkan biasanya itu sudah diceritain berulang kali dengan kita gitu loh. Lah bagaimana caranya gitu? Ya sudah, kita berusaha untuk sabar dalam mendengar. Kemudian kita coba pancing dengan cerita yang lain itu. Nah, kemudian berbicara dengan jelas, pelan diikuti gerakan tubuh. Biasanya itu yang sudah kita lakukan kan sebagai seorang perawat, itu pastian seperti itu. Kemudian menghindari berbicara dengan nada keras dan membentak. Iya, dengan adanya kita berbicara dengan nada keras dan membentak, itu seakan-akan memarahi. Kemudian pasien atau lansia itu kecenderungan akan merasa tersinggung seperti itu. Ya. Terus yang ketiga adalah mengajak olahraga bersama, yakni senam santai sambil berjemur, tuh ya. Dengan tujuan apa sih? Supaya tubuh tetap bugar dan saling berinteraksi serta mengurangi kejenuhan. Itu bisa senam. Kemudian bernyanyi, diajak bernyanyi, tebak gambar, dan benda-benda sekitar supaya memperlancar daya ingat. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan pola tidur pasien. Menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dan aman, membantu pasien tidur, dan tidak membiarkan tidur hingga larut malam. Jadi, teman-teman bahkan pasti punya berbagai macam pengalaman dengan merawat lansia sebagai teman-teman ini sebagai caregiver. Saya salut dengan teman-teman gitu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana rumah dan lingkungan yang nyaman, yang aman, di mana membantu pasien supaya fokus dengan segala kegiatan yang dilakukan. Pasien membutuhkan rumah yang aman oleh karena pasien rentan terhadap insiden yang membahayakan, misal jatuh. Ini yang keseringan lansia itu jatuh, gitu ya. Nah, bagaimana caranya tips aman pada pasien? Yang pertama adalah selalu menyimpan kunci dompet di tempat yang aman agar tidak mudah hilang.
menyimpan benda-benda yang tajam. Nah, ini yang juga membahayakan. Jadi simpan benda-benda yang tajam itu, tapi bisa kita mengetahui, oh, dan kita tidak lupa juga gitu ya, sehingga itu aman. Menyimpan obat pasien. Nah, ini yang penting. Mengatur ponsel pasien dengan aplikasi untuk membantu sewaktu-waktu pasien tersesat. Ini yang banyak sudah digunakan saat ini. Baik itu di negara maju di luar sana maupun di mana? Di Indonesia. Sebagai contoh, teman-teman, saya punya pengalaman itu di Banyuwangi. Nah, itu memang dia itu punya pemerintahnya sendiri karena ada namanya program kesehatan lansia. Jadi membuat suatu aplikasi yang mana bagi lansia, terutama keluarga yang memiliki lansia, dan aplikasi itu melekat di puskesmas sana, itu pasien itu kalau dia misalnya bawa HP nih, kan gitu. Terus kemudian ada keluarga yang laporan, eh mohon bantuan bahwa lansia saya itu hilang gitu. Di puskesmas misalnya ya. Itu puskesmasnya itu langsung klik aja atas nama siapa, di situ mengarahnya kemana lansia tersebut. Selama HP-nya tidak hilang atau jatuh loh ya. Itu. Jadi itu itu memang ya sangat membantu sekali gitu. Sangat membantu sekali bahwa akan terdeteksi di mana keberadaan lansia. Hal ini kan selain lansia, kalau zaman sekarang kan juga bisa kan, HP itu kan bisa diakses atau di apa namanya, kita tracking kan, misalnya HP hilang gitu, oh ini di mana dan segala macam, itu kan banyak sekali kan aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian menyingkirkan perabotan rumah yang mungkin mengganggu, misal mengganggu pasien ketika berjalan, ya kan? Biasanya itu entah itu tali, entah itu plastik, atau bahkan meja atau kursi yang menghalangi jalannya pasien, itu yang kadang sering kita apa ya, sering kita lupa gitu. Kemudian tidak membiarkan banyak cermin yang tergantung di rumah supaya pasien tidak bingung atau takut. Iya, jadi cukup secukupnya cermin itu berada di kamar misalnya. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Seseorang lansia dengan demensia itu akan dengan demensia, terutama demensia yang lebih berat, itu dia merasa akan takut, merasa terancam dengan melihat banyak bayangan. Makanya tadi kan ada disorientasi atau gangguan sensori dan persepsi. Itu. Kemudian memajang foto di dinding supaya pasien bisa mengingat anggota keluarganya. Ini namanya kalau di teman-teman lihat di SIKI, ya kan, standar intervensi keperawatan Indonesia, ini namanya terapi reminiscence. Dengan harapan banyak pasien, banyak foto kan gitu kan, itu bisa mengingat, proses berpikirnya lansia itu tetap jalan. Tuh ya, seperti itu. Oh iya, anakku yang pertama, anakku yang kedua, anakku yang ketiga. Atau bahkan teman-teman bisa selaku caregiver itu mengajak bicara, misalnya saat lansianya atau kakek neneknya itu sedang santai di ruang tamu atau apa, mengajak bicara, kek itu siapa yang difoto kek? Gitu. Coba coba ceritain, pastinya kan gitu. Oh iya nanti. Nah, ini salah satu teknik untuk meminimalisir risiko terjadinya demensia yang terlalu berat nantinya. Dan ini salah satu sangat efektif dalam mempertahankan fungsi kognitif lansia dengan hal-hal sederhana itu. Apalagi didukung oleh adanya media. Sebagai contoh nih, pada saat teman-teman merawat seorang lansia, lansianya itu senangannya apa sih gitu misalnya. Oh, lansia yang saya rawat itu senangannya musik gitu. Teman-teman bisa menggunakan media musik itu. Musik apa kek? Musik apa nek yang kakek atau nenek sukai? Oh, mas, misalnya saya suka musik apa ya? Kalau zaman-zaman dulu itu nggak tahu lah. Musik apa namanya?
eh, apa ya, saya nggak tahu ya, musik zaman dulu itu musik apa ya? Ya pokoknya musik zaman dulu lah, atau instrumen nah, misalnya. Oh saya suka musik eh, kidung kidung apa namanya? Kidung Sunda atau Degung Bali misalnya gitu. Ya sudah dicoba di apa namanya? Diaktifkan musiknya atau diputer. Di situ pastinya kan kakek ataupun nenek atau lansia yang kita rawat itu kan berusaha untuk menikmati. Oh iya, kita bisa sambil bertanya, kakek atau nenek punya pengalaman dengan musik ini misalnya, atau seperti apa? Ya monggo, bisa apapun itu bisa, ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, mengevaluasi pasien yang berkaitan dengan penerimaan intervensi, di mana yang diberikan oleh perawat untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidupnya. Keluarga maupun caregiver mengerti, memahami, dan melaksanakan intervensi yang telah diberikan. Ya, jadi caranya seperti apa ya? Kita feedback, kita berikan feedback. Kita pada saat nanti misalnya teman-teman praktik gitu ya di panti jompo atau di panti sosial gitu ya. Di situ misalnya ada keluarga atau bahkan di rumah bahkan keperawatan keluarga itu kan bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Apa yang sudah kita ajarkan atau kita sampaikan, cobalah untuk kemudian kita berikan kesempatan keluarga itu untuk mempraktekkan kembali dari apa yang sudah kita berikan atau kita ajarkan itu. Kemudian keluarga bisa menerapkan intervensi yang diberikan untuk dilaksanakan selama merawat pasien di rumah. Itu bisa, ya. Kemudian yang keempat, memastikan pasien di rumah ada pendamping. Ini memang harus kalau lansia dengan demensia itu memang wajib untuk ada pendamping. Kemudian yang kelima adalah memastikan kondisi rumah aman. Ya jelas, untuk menghindari risiko jatuh. Ini contohnya. Ini saya ambil pengalaman saya waktu di Rumah Sakit Karyadi, teman-teman. Jadi pintu kamar mandi ini tidak ada kunci. Ya sudah tanpa kunci. Ya tutup, buka gitu aja. Kemudian ini lantai kamar mandinya terbuat dari bahan yang tidak licin. Jadi memang ya sebentar. Kurang satu Pak yang belum. Oh belum. Oh ya oke. Sebentar ya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi pintu kamar mandi, jadi tidak ada kunci. Kemudian lantai kamar mandi. Lantai kamar mandi di sini adalah yang tidak licin. Terus tidak ada undakan. Undakan itu pembatas. Kan biasanya ada tuh ya. Antara kamar mandi itu kan ada pembatasnya kan. Nah, seperti itu. Antara kamar mandi dengan luar. Itu ada pembatas yang minimal kadang itu 20 atau 30 cm kan gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian tempat duduk di kamar mandi. Ini seperti ini teman-teman. Jadi memang ini ada di kamar mandi itu ada tempat duduk khusus memangnya. Jadi misalnya lansia itu mau mandi itu disediakan untuk tempat duduk. Ini salah satunya terapi jemur. Ini di salah satu pavilion di Rumah Sakit Karyadi, teman-teman. Jadi setiap pagi ini ada terapi jemur. Tuh. Ini terapi jemur ini sangat bermanfaat karena kalau sinar pagi ini kan apa mengandung vitamin D itu. Ya. Seperti itu. Ini terapi kognitif di poli rawat jalan geriatrik. Seperti apa terapi kognitifnya? Banyak contohnya. Jadi pasien itu disuruh untuk menebak suara, tebak gambar, terus tebak apa benda, terus membau ya untuk apa namanya eh, ngetes atau mengaktifkan indera penciuman atau pembaunya kan gitu. Banyak sekali metode-metode untuk terapi kognitif itu tadi teman-teman. Dan lansia merasa seneng gitu loh. Saat pengalaman dan pengamatan saya itu memang di situ lansia kecenderungan di awal memang tidak tertarik
Tapi seketika itu, meskipun dengan berbagai kegiatan, berbagai kondisi lansia misalnya kondisi lansianya itu bisa di tempat tidur, tapi dia bisa diajak komunikasi, tetap kita memberikan terapi kognitif. Lebih-lebih pada pasien lansia yang berada di poli rawat jalan. Jadi lansia yang datang di poli rawat jalan atau poliklinik itu setiap hari itu diberikan terapi kognitif. Tujuannya apa? Untuk mengukur apakah paling tidak kita mencegah terjadinya suatu demensia yang lebih berat itu. Karena semua berisiko terjadi kena demensia. Tujuannya apa terapi ini? Ini adalah untuk mengajarkan kepada lansia dan keluarga bahwa ini loh yang bisa dilakukan macam-macam terapinya untuk meminimalisir atau mempertahankan fungsi kognitif sehingga kita tidak terjatuh pada demensia gitu. Seperti itu untuk mencegah demensianya. Nah, ini salah satunya adalah kegiatan virtual home care pasien geriatrik. Jadi kita pada saat pandemik itu rumah sakit memberikan layanan konsultasi, salah satunya melalui telekonferensi. Itu seperti apa, bagaimana cara untuk misalnya nih lansia sudah ada tim untuk home care-nya datang ke rumah lansia tersebut untuk perawatan. Kemudian besoknya ternyata lansianya itu mengalami lupa dalam hal apa? Obat yang diminum ini berapa kali? Saya kok lupa ya, gitu. Akhirnya ini adalah salah satu layanan satu paket layanan home care. Jadi lansia diberikan keleluasaan untuk konsultasi, mulai dari obat, mulai dari nanti jadwal perawatan seperti itu, teman-teman. Oke ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sayangi lansiamu, pesan saya adalah sayangi lansia, hindari demensia.